Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qawiyul ghalib al-waliyul talib al-ba'isil warisil manihis salim. Semuanya Bapak Ibu bareng-bareng kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya saya minta kita bareng-bareng bersolawat kepada Nabi. Yang ikut bersolawat saya doakan seminggu lagi cair THR 15 juta. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-Ibu yang aku hormati, saya hormati Bapak Kepala Desa Kementan. Begitu juga yang saya hormati tentu Ketua Masjid Al-Munawwarah, Dewan Penasehat, orang-orang tua saya, cerdik pandai, tokoh masyarakat, alim ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah yang mudah-mudahan kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, saya membaca di dalam kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i. Beliau meninggal tahun 667 Hijriah. Jadi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, tebal kitabnya 704 halaman, halaman 428 baris kedua dari bawah, dari sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri, meninggal tahun 72 Hijriah. Apa kemudian kata Rasulullah, idza ra'aitumur rajula ya'kalul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian lihat banyak orang, ada orang masih mau melangkahkan kakinya ke masjid, meramaikan masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan Nabi bahwa mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan semua kita yang hadir malam hari ini di masjid ini adalah orang-orang yang beriman. Amin. Hidup dalam keadaan beriman dan mudah-mudahan mati dalam keadaan beriman. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, karena puncak dari segala kegiatan kita tidak ada yang lain kecuali harapan kita hidup dan mati kita dalam keadaan beriman. Jadi orang politik boleh tidak? Boleh. Jadi pedagang boleh tidak? Boleh. Jadi pencuri boleh tak? Sebenarnya boleh-boleh aja Pak. Ada tak pencuri yang ada tak pencuri yang elok? Nah, ada kayaknya. Nah, berarti tak boleh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mau jadi apa saja. Saya belakangan ini banyak tergelitik. Tergelitik itu takoji. Banyak anggota koji di tengah-tengah masyarakat. Orang beranggapan kalau jadi ustadz ajolah. Kalau jadi ustadz sajalah. Nggak usah jadi ustadz pedagang, nggak usah jadi ustadz politik, nggak usah jadi ustadz pengacara, nggak usah jadi ustadz pebisnis, nggak usah jadi ustadz petani dan lain sebagainya. Padahal ustadz itu nggak profesi. Kira-kira profesi tak? Profesi itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia punya budget. Tanya pengurus masjid, saya diundang di sini ada tak saya sampaikan? Kalau tak sekian saya tak mau datang. Tak ada, betul kan? Yang mau undang saya. Nah, beliau yang undang saya tak ada. Cuma kan mungkin yang undang paham kan, Ustadz jauh dari Pokan, lewat jalan tol, tentu berpikir pengurus kan gitu. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, enggak Pak, itu serius. Karena gitu, seperti yang saya sampaikan
sampaikan tadi. Jadi ibu rumah tangga dalam Quran bukan pekerjaan hina. Malam hari ini kita pengen, saya ambil temanya itu adalah hidup bersama Al-Quran. Kalau hidup bersama Al-Quran, hidup kita tentram. Hidup bersama Quran, kita tak peduli omongan orang. Betul? Kalau hidup kita Pak sudah menjalankan nilai-nilai Al-Quran, tak peduli cuma orang. Orang mau bilang kita begini, orang mau bilang kita begitu. Sekarang Al-Quran betul tak yang kita buat tuh? Makanya yang bertanya itu kepada Quran, bukan kepada omongan orang. Kalau orang Bapak Ibu, kalau berbicara, semuanya kadang-kadang punya kepentingan. Dia puji kita, dia sanjung kita, karena ada sesuatu yang ingin dia ambil dari kita. Maka tidak usah heran kalau ada pejabat datang dieluk-elukkan, dipuji, percaya, karena memang ada pencairan setelah itu. Kalau tak mau dia. Betul kan? Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa kalau Ustaz datang disambut biasa-biasa saja? Datanglah, pulang-pulanglah sebagian tempat. Lah, datang, pulang. Kenapa nggak seperti nyambut bupati? Kenapa tidak seperti menyambut, mohon maaf, gubernur? Karena Ustaz itu yang datang memang tak bawa apa-apa. Bahkan Ustaz itu pulang bawa sesuatu kan, kalau ada. Allah muliakan. Karena biasa kita ini hidup muji orang mungkin karena ada kepentingan. Makanya dulu Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita, apa kata Nabi? Man ja'alal Qur'an amama. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa man ja'alal Qur'an khalfa. Tapi hati-hati, kita yang menjadikan Al-Quran tidak sebagai panduan hidup kita, maka Al-Quran itu bahkan akan menjerumuskan kita juga ke dalam neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, Al-Quran ini harus imam dalam hidup kita. Imam dalam hidup kita berarti pedoman. Orang yang pakai pedoman Al-Quran, tidak apa kata orang, tidak apa kata netizen. Lah, se-Indonesia netizen marah-marah. Kalau kata Allah yang dia lakukan baik, tidak usah takut. Contoh, kok perlu aku sampaikan lah. Contoh-contoh. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya lihat di YouTube, saya lihat di TikTok, saya lihat di Facebook, saya lihat di beberapa media sosial itu viral terhadap nikahnya Habib Rizik Syihab, mantan pimpinan FPI. Betul kan? Nah, itu informasinya. Jangan tonton terus masalah sidang MK. Alah tuh. Yang menang siapa? Siapa yang menang? Anies. Akan calon nampu aja kalau ya biarlah, berpolitik itu kan politik itu ada kabar. Yang paling berbela berpolitik siapapun yang jadi pemimpin pertama kalau bisa sesuai dengan agama, betul nggak? Yang kedua salah sukuisme. Contoh, ada orang Kumantan maju, kalau bisa jangan didukung orang lain. Orang Kumantan dukung, yang penting memang betul-betul kompeten. Kok kadang-kadang tak yang ingin dukung dari 13 satu kamar. Nah, yang orang asli desa itu tidak pernah didukung, maka ada kemajuan. Kena tutup. Cuma itu nak cinta siko loh, daerah Cina yang sering macam itu. Sibukan ada. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi Quran itu Bapak Ibu harus kita jadikan sebagai imam. Kalau Quran sudah kita jadikan imam, aduh hidup kita tenang Bu. Saya kemarin ketika saya ikut di politik, banyak yang bilang saya, ada yang bilang saya kafir lah, ada yang bilang saya murtad lah. Padahal demi Allah, saya sebelum jadi ketua tim sukses sampai ketua tim sukses sampai sekarang, saya tetap pakai sarung kemana-mana. Kalau tiba waktunya sholat zuhur saya sholat, kalau tiba waktunya asar saya sholat, kalau tiba waktunya malam ada waktu saya baca Quran. Tapi ucapan orang, masya Allah luar biasa.
Bahkan itu tadi yang disebut Ustadz MDI Ambo udah dikeluarkan dari MDI dan gara-gara itu politik. Bapak Ibu jamaah yang Allah melihat sakit hati ke saya? Tidak. Kenapa? Karena yang kita lakukan adalah melanggar aturan Al-Quran. Tidak. Kalau kita ingin bermanfaat untuk orang banyak, tak usah peduli dengan ucapan orang. Betul atau tidak kata Al-Quran, itulah yang harus kita ikuti. Kira-kira paham tidak? Bu, Habib Rizik Syihab baru nikah. Sudah? Setelah beliau nikah viral. Apa kata netizen? Kuburannya saja belum kering, udah nikah balik. Padahal mohon maaf ya, dalam Islam berarti sesuai dengan Al-Quran. Kira-kira Bapak Ibu, boleh tak seorang laki-laki istrinya meninggal jam 12 malam, boleh tak laki-laki itu menikah jam 8 pagi? Boleh tak? Siapa? Mohon maaf, ini nggak bicara perasaan, kita bicara Al-Quran. Kira-kira menurut Al-Quran, jam 12 malam istrinya meninggal, jam 8 pagi suaminya menikah lagi, boleh atau tidak? Boleh. Siapa tadi yang tidak boleh itu? Jangan. Cuma walaupun boleh, memang tak ada otak lagi lah. Tengoklah dulu Pak, dimasuklah dulu dalam kumur, agak seminggu 2 minggu baru. Ibu orang sedang berkabung. Ini loh, pesta. La ilaha illallah. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Karena gini, kita itu makanya saya bilang pedoman kita Quran. Apa yang kata Al-Quran boleh lakukan, apa yang kata Al-Quran tak boleh jangan. Sudah, selamat hidup kita nih. Contoh-contoh gini, kita mau masuk, anak kita PNS, terus lawannya banyak. Kata orang kabak harus bayar tuh 100 lah biar lolos anak itu. Ini kira-kira kata Al-Quran betul atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau nggak boleh jangan. Sudah. Cuma Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang harus kita pahami, Al-Quran dan hadis saja tanpa ada penjelasan ulama kita bakalan membingungkan. Kita baca Al-Quran, baca hadis Nabi, sudah tak ada penjelasannya para ulama, tak ada penafsiran, tak ada kita baca secara hadisnya, maka itu juga berbahaya. Karena kalau kita baca dalam Al-Quran, ngambil dalam Quran, mentah-mentah kita bisa salah paham. Contoh, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, maka jangan katakan kepada kedua orang tuamu, ya kan? Fala taqul lahuma uff, jangan kamu bentak orang tuamu dengan mengatakan Berarti Al-Quran mengatakan tak boleh membentak orang tua dengan mengatakan tapi kalau menjauhi sama orang tua bohongan boleh. Halo, karena kata Quran yang tak boleh itu cuma berarti kalau gitu nyipak orang tua boleh tak? Orang tua kita datang dari ladang lah ambil kayu pokok kepalanya boleh tak? Karena tak dalam Quran. Sama dulu begitu. Kan dulu di daerah Jawa, Bapak Ibu, itu pemahaman Quran kok. Biar enak awak itu bersama Quran, biar jangan salah. Dulu daerah Jawa, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada heboh pendapat yang mengatakan bahwa boleh memakan daging guguk atau dalam tanda kutip, what is the meaning Inggrisnya guguk? Dogi. Lah itu mau bahasa Inggrisnya. Masalah selebritis dan tuh masalah bahasa Inggris. Lah, dogi. Omanya Allah muliakan, dulu banyak itu viral di daerah Jawa bahwa boleh katanya memakan dagingnya dogi.
atau dalam tanda kutip A. Bapak Ibu, sebab alasannya apa? Alasannya adalah karena dalam Al-Quran tidak ada ayat satu pun yang menyebutkan bahwa dogi atau A itu haram. Yang ada dalam Al-Quran adalah walahmul khinzir, dagingnya B2. Kalau daging B2 haram ada dalam Al-Quran. Tapi mohon maaf, kalau daging dogi atau daging A tak ada dalam Al-Quran. Berarti kalau gitu kata mereka boleh. Terus saya ditanya, Ustaz, kalau menurut Ustaz gimana cara jawab? Oh, kalau memang begitu gampang tuh. Daging dia pun halal juga dimakan. Orang yang berfatwa bahwa daging dogi atau mohon maaf lah daging anjing boleh dimakan, berarti daging dia pun halal karena nama dia tak ada disebut dalam Al-Quran. Boleh dibunuh, dipotong, digoreng, dikunyah lah, karena nama dia juga tak ada dalam Al-Quran. Makanya mohon maaf, bicara Quran nggak boleh kita main logika, nggak boleh kita main comot ayat. Contoh kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan dekati zina. Berarti kita apa mendekati zina tak? Boleh tak? Tak boleh kalau mendekati zina. Tapi kalau jadi pelakor boleh tak? Boleh. Ada ayatnya dalam Quran mah. Yang tak boleh itu mohon maaf mendekati zina. Kalau berzina langsung boleh. Itulah Bapak Ibu, orang kalau hanya membaca ayat, melihat Al-Quran sesuai dengan hasratnya tanpa mendengarkan penjelasan para ulama, gitu loh. Contoh yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "I'malu ma syi'tum." Kalau kita artikan, lakukanlah sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Berarti kita nggak usah sholat sampai mati boleh, kita buka jilbab sampai mati boleh, kita membunuh anak kita boleh. Nah, rumah Pak Kades tidak cocok kita rasa bakar boleh. Karena begitu, ada ayat dalam Al-Quran Ustaz, lakukan apa yang kamu lakukan. Ikulah Bapak Ibu, kalau orang baca ayat tidak melihat penjelasan para ulama. Oleh karena itu kita ini tidak bisa main baca, main menyimpulkan lalu dengan gaya kita sendiri. Kira-kira paham tak sampai di sini? Kenapa Ustaz sampaikan ini? Bapak Ibu, saya sampaikan ini supaya kita hidup ini bersama dengan Al-Quran. Kita ini nggak gampang ribut. Saya tadi mohon maaf, dalam hukum imam kita tak baca bismillah, betul atau betul? Hanya di dalam hati, ya kan? Terus apakah kita jamaahnya harus ribut? Mam, baca bismillah ya kuat kayaknya. Tak usah, biasa saja. Tak ada yang salah di situ. Imam tak baca bismillah, itu ikhtilafnya para ulama. Yang tak boleh itu tak sholat. Iya kan? Di sini subuh pakai kunut, di tempat lain tak, di sini tidak, di tempat lain pakai, boleh tidak? Itu ikhtilafnya para ulama. Kita tidak usah memperbesar, karena persaudaraan kita jauh di atas segala-galanya. Itulah Bapak Ibu yang disampaikan oleh Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini kata Al-Quran bersaudara. Saya memang mohon maaf, tak mirip wajah saya dengan Bapak Ibu. Siapa yang ngomong hitam-hitam tuh? Tak mirip kan bukan berarti hitam. Jangan begitu kali lah, hitam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita ini semua tak ada yang mirip. Tapi mohon maaf, kita ini bersaudara. Dari bahasa pun berbeda. Saya ini Bapak Ibu kalau dari suku, saya ini orang Jawa. Cuma istri saya orang Melayu asli. Istri saya yang pertama dari mana? Kampung Hilir. Dari Kampung Hilir, Desa Sekijang. Istri pertama aku dari situ. Apa lagi?
Apa? Oh, istri yang kedua belum ada. Nah, itu maksud aku istri yang pertama dan istri terakhir gitu. Nggak boleh Bapak Ibu yang Allah muliakan. Saya ini bukan tipikal laki-laki yang suka menyakiti hati perempuan. Kita ini bisa hebat begini karena istri kita ikhlas. Saya ini termasuk jalan di rumah Pak Ketua. Tadi malam saya di Sungai Pagar. Tadi pagi saya di Kilo 8. Kemudian balik ke rumah istirahat sebentar, berangkat ke sini. Malam ini saya ke Tapung. Selesai dari Tapung besok ke kota. Dari kota besok berangkat lagi keluar kota. Ini udah berapa bulan coba saya tak pulang-pulang ke rumah. Tapi alhamdulillah istri saya sabar. Yang penting kata istri saya, kemana pun Habib pergi, yang penting pulang bawa amplop. Makanya sama panitia Ramadan ya, kalau bisa lah supaya aku aman balik ke rumah, tolonglah disiapkan kan. Dan istri saya biasanya itu kalau tipis agak sering protes Pak, jadi ya saling memaklumin aja ya lah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, boleh aku lanjut tak? Boleh tak? Bapak Ibu ya, kita ini ngaji sama saya begini adanya ya. Yang setuju silakan di sini, yang tak setuju boleh pulang. Yang penting mohon maaf, yang bagian pegang amplop jangan pulang dulu. Yang lain pulang tidak ada masalah. Jadi saya ini begini adanya Bapak Ibu. Jadi makanya saya sampaikan berbicara tentang nuzul Quran, tentang turunnya Al-Quran, kita panjang sejarahnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sejarahnya masing-masing. Sebenarnya yang membawa siapa, lalu bagaimana cara penurunannya kepada Nabi, polanya bagaimana. Karena kan turunnya Al-Quran ini berbeda-beda ya. Bapak Ibu, turunnya Al-Quran bukan kertas dari atas turun ke bawah lalu dibaca sama Nabi. Tidak, kadang-kadang Nabi dalam keadaan mimpi. Dan setiap Al-Quran ayat yang turun kadang-kadang asbab nuzulnya berbeda-beda. Artinya riwayat turunnya itu berbeda-beda. Ada yang menjawab masalah umat dan lain sebagainya. Kita terlalu jauh bahas ke sana. Kita yang mau kita ambil adalah kalau kita ingin hidup bahagia, caranya gimana? Pertama, caranya Bapak Ibu, kalau ingin hidup bahagia, pertama ambil Al-Quran, baca Al-Quran, maka Allah akan membahagiakan. Tidak ada bacaan yang paling menenangkan kecuali Al-Quran. Saya ini Bapak Ibu pecinta novel. Ketika pertama keluar bukunya Habibur Rahman El-Sireji tentang ayat-ayat cinta, itu saya baca sampai habis. Ketika cinta bertasbih jilid 1, jilid 2, saya baca sampai habis. Budarnya pesona Cleopatra, saya baca sampai habis. Api Tauhid, saya baca sampai habis. Habis gelap timbullah terang, saya baca sampai habis. Bukunya Buya Hamka, ada tenggelamnya kapal Panderwin di bawah lindungan Ka'bah, itu Pak saya baca sampai habis. Tapi Bapak Ibu, sekali dua kali saya baca, saya dah bosan. Dan saya ini baca Quran mulai saya dari SD sampai hari ini belum pernah bosan. Ada di sini orang lah bosan baca Quran. Halo? Oh, Bapak ngapa tak baca Quran lagi? Nah, jelas Ustaz lah bosan aku baca Quran. Quran aja mau baca. Tahu. Quran itu Bapak Ibu, makin elok awak membacanya, makin bagus bacaan kita terhadap Al-Quran, makin enak orang yang mendengarkannya, dan kita pun makin dahsyat. Saya punya kawan juara 1 pembacaan tilawatil Quran tingkat dunia, namanya Haji Darwin Hasibuan. Sudah 2 kali tidur di pesantren saya. Haji Darwin Hasibuan sudah 2 kali tidur di pesantren saya. Haji Darwin Hasibuan itu Bapak Ibu adalah juara Qori internasional di Tahran. Beliau pernah diundang presiden, sering diundang di MTQ tingkat nasional. Haji Darwin, kalau saya dengarkan beliau baca Quran pagi-pagi, paling hobi itu beliau begadang biasanya kami sampai jam 3 jam 4, tidur 1 jam, habis itu jam 5 suaranya tak serak, pagi-pagi sudah bangun. Saya tahu karena beliau kamarnya beda dengan kamar saya, lalu kemudian beliau udah ngaji pagi-pagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan Masya Allah, semakin lama beliau baca Al-Quran itu, semakin enak kita mendengarkannya. Makanya dulu saya punya kitab, saya beli. Nama kitabnya adalah Harus Salaf Ma'al Quran.
keadaan para ulama salaf bersama Al-Quran. Saya baca di dalam kitab itu Bapak Ibu, ada seorang ulama yang kalau baca Quran sampai memang gak sadarkan diri, gak tahu waktu, saking enaknya bercengkrama dengan Al-Quran itu sendiri. Kita tuh ada yang gak dapet. Kenapa kita tahan main WA sampai jam 11, jam 12? Karena asik. Kalau pegang HP kita sampai jam 12 malam tahan dan asik. Kenapa tidak bisa kita lakukan bersama Al-Quran? Saya Bapak Ibu jujur, kalau berbicara tentang kekuatan Al-Quran ini, saya sudah merasakan. Saya ini jarang saya ceritakan, karena ini rahasia perusahaan sebenarnya. Tapi biarlah, karena saya lihat orang yang baik-baik, saya ceritakan lah. Mudah-mudahan bukan untuk sombong. Jadi asbab untuk kita semua. Malam ini malam keberapa nih? Malam keberapa? 17. Ada yang bilang 18 ya. Nah, 17 atau 18 sudah. Anggap sajalah malam ini malam 17. Setuju? Nah, anggap saja Bapak Ibu 17 Ramadan tahun 2007. Saya ulang, 17 Ramadan tahun 2007. Sekarang 2024. Berapa tahun yang lalu itu? 15 atau 16 tahun yang lalu. Sudah? Atau 17 tahun yang lalu? 17 tahun yang lalu. Pas tepatnya 17 Ramadan tahun 2007. Saya ketika itu lagi di pesantren. Saya mondok di pondok pesantren terbesar di Sumatera Utara, namanya Pondok Pesantren Musobawiyah. Saya ngaji di bulan Ramadan. Baca kitab fikih, kitab tafsir, kitab nahu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, 17 Ramadan tahun 2007. Disitulah saya merasakan betapa luar biasanya Al-Quran. Ketika itu guru saya hanya menyampaikan, kalau kamu ingin berubah hidup kalian bersama Quran, jangan tinggalkan. Maka ketika itu Bapak Ibu, teringatlah hidup saya. Saya ini sejak kelas 1 SMP, kelas 2, kelas 3, sampai 1 SMA, kelas 2 SMA, demi Allah Pak, saya ini kalau murid di kelas 40, saya ini nomor 41 Pak. Serius Bapak Ibu, saking deh karena bongkar lah, dan aku pun tak tonton kelas 1 aku SMP sampai kelas 3 tak pernah aku juara. Kelas 1 aku SMA sampai kelas 2 tak pernah juara. Murid 38, alhamdulillah aku nomor 38 Pak. Lalu bagaimana Ustadz bisa bangkit dari keterpurukan? Bagaimana Buya bisa bangkit dari keterpurukan? Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak ada cara lain kecuali kembali kepada Quran. Maka saya terapkanlah setiap hari baca Quran 1 juz. Saya baca Al-Quran setiap hari 1 juz. Saya baca setiap hari 1 juz terus, dan itu saya lakukan berulang-ulang. Saya lakukan terus berulang-ulang. Selesai saya baca Quran, saya angkat tangan saya, ya Allah, dengan keajaiban Al-Quran ini, saya yang begitu bodoh, berikan saya ilmu pengetahuan. Karena saya belajar dari para sahabat. Coba. Para sahabat Bapak Ibu, ingat ya, Umar ibnul Khattab. Siapa itu Pak? Orang yang hidupnya gelap gulita. Terus Bilal bin Rabah, orang yang tak tahu agama. Kenapa sahabat Nabi itu cerdas semuanya? Tak ada dalam riwayat sahabat Nabi itu, mohon maaf, bodoh, tidak ada. Sahabat Nabi itu cerdas semuanya. Coba perhatikan dalam sejarah. Saya itu punya kitab di rumah namanya Hikayatus Sahabat. Dulu saya beli di Mekah waktu saya berangkat umrah. Ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya juga di rumah punya kitab namanya Syiar A'lam An-Nubala. Ditulis oleh Imam Az-Zahabi, tebalnya 15 jilid. Dulu yang ngasih itu Ramzi. Kenal Ramzi? Artis Ramzi kenal. Nah itu kawan Ambo. Kalau Lesti mantan Ambo. Aku tak percaya Lesti mantan Ambo. Lesti itu dulu doken sama Ambo mah hampir kami jadi. Cuma aku sadar diri dan tahu posisi. Kalau saya nikah sama Lesti, perawatan tak sanggup Ambo Pak. Lesti itu sekolah biji mata nyolok, perawatan untuk 1 mata
itu 10 juta sebulan. Kalau 2 apa? 20. Aku ndak ada kok bocor ceramahnya ikut disebut tadi oleh kendala makan mundur lampu ketika itu. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, saya balik lagi tanya, sahabat Nabi, nggak ini serius? Coba lihat ya, kita mau berbicara faktanya. Saking dahsyat dan luar biasanya Al-Quran itu, sahabat-sahabat Nabi juga tak ada yang kelihatan. Masya Allah, luar biasa semuanya. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq, Muawiyah, Abu Sufyan. Siapa lagi sahabat Nabi yang luar biasa? Abdurrahman bin Auf. Semua sahabat Nabi. Kalau dagang cerdasnya luar biasa. Tidak ada Pak. OB-nya cuma satu, bersama Al-Quran. Siapa orang yang bersama Al-Quran, maka Allah akan berikan keajaiban dalam hidupnya. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, maka itu saya baca. Ketika itu saya rutinkan baca doa. Apa yang terjadi? Saya bukan cerita sombong Bapak Ibu ya. Yang terjadi adalah ketika semester 2, saya kelas 2 SMA. Semester 1 saya nomor 38 dari 38 murid. Semester 2 saya langsung juara 1. Semenjak semester 2 itu saya juara 1, saya tak pernah lagi merasakan kegagalan di kelas. Juara 1, lalu kemudian sampai saya tamat, saya pun tetap juara. Setelah itu, saya kuliah di Universitas Islam Riau. Orang kuliah sampai 3 tahun setengah, saya kuliah 3 tahun 3 bulan. IPK saya tertinggi. Kemudian saya ngambil S2. S2 saya cuma 1 tahun 8 bulan. Kemudian sekarang saya ngambil S3. Bapak Ibu yang Allah muliakan, zaman saya dulu masih pondok, waktu kita rajin-rajinnya baca Al-Quran, apa saja Pak yang ditulis guru di papan tulis, seketika itu juga saya hafal. Ditulis guru di depan, langsung saya hafal. Apalagi guru hanya menulis Bismillahirrahmanirrahim, langsung saya hafal itu Pak. Makanya dulu Bapak Ibu, saya itu menang di Indosiar. Kok rahasia aja ya? Menang di Indosiar. Dari semua pendakwa yang ada tahun 2019, saya yang ketika itu hafal silsilahnya Nabi. Muhammad punya ayah namanya Abdullah, Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim, Hashim punya ayah namanya Abdul Manaf, Abdul Manaf punya ayah namanya Qusay, Qusay punya ayah namanya Kilab, Kilab punya ayah namanya Murrah, Murrah punya ayah namanya Ka'ab, Ka'ab punya ayah namanya Lu'ay, Lu'ay punya ayah namanya Walid, Walid punya ayah namanya Bekir, Bekir punya ayah namanya Malik, Malik punya ayah namanya Kinana, Kinana punya ayah namanya Khuzaimah, Khuzaimah punya ayah namanya Mutrika, Mutrika punya ayah, sampai kemudian bin Adam alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa bisa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, Allah berikan begitu banyak jalan kemudahan. Oleh karena itu, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ustaz, tetangga saya menjauh dari saya semenjak saya jatuh miskin. Biarin aja Pak. Besok mendekat sendiri dia. Kalau udah mendekat lagi dia baru disampaikan, sorry ya, gitu aja. Oke kasih. Lah kita ini Pak, mohon maaf, saat kita terpuruk banyak orang yang menjauh dari kita, betul atau tidak? Saat kita jatuh, lah nggak usah heran. Di Bangkinang ini ada caleg DPD sedang kalah. Siapa? Pak Edwin, ya kan? Dulu waktu beliau menang semua orang mendokeng. Kiko kagak ucapan orang samanya, perbanyak sabar, perbanyak ikhlas. Nah itu do maksudnya. Ibu yang Allah muliakan, ngapa kalian tuh nggak mencoblos beliau padahal dikirim bantuan, kan itu. Jadi maksud Ambul, kita ini kalau jatuh banyak orang yang lari dari kita. Tapi kalau kita ini saat ada, makanya Masya Allah, Al-Quran itu kalau kita ambil, kita baca, kita renungi, kita pahami, kita jadikan kita sebagai teman, dia sebagai teman, maka Al-Quran itu akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Oh dalam kitab apa kemudian kata Nabi, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman
wa yad'u biha akharin. Kalau ingin diangkat Allah suatu daerah, suatu negeri, suatu kota, suatu kabupaten, suatu provinsi, tak ada cara lain kecuali mohon maaf jadikan Al-Quran sebagai imam. Kita nih Pak, mohon maaf, kalau Al-Quran sudah kita jadikan imam dalam keluarga, kalau kita ini berhasil jadi orang kaya, itu biasa Bapak Ibu, hebat. Tapi yang hebat tahu tak? Kita berhasil jadi orang kaya dan anak kita pun bisa sukses kita buat. Itu baru berhasil hebat. Caranya bagaimana? Tidak ada cara lain Pak, kecuali mengajarkan Al-Quran. Saya sekarang Bapak Ibu, yang hebat itu bukan saya. Terus yang hebat siapa Bu ya? Yang hebat itu amak sama apa ambo. Bisa menjadikan anak seperti saya. Yang hebat bukan saya. Saya ini hebat atau tidaknya? Saya sekarang punya anak. Apakah anak saya bisa mengerti Al-Quran? Apakah anak saya suatu saat mengerti agama? Disitulah dibuktikan saya ini hebat atau tidak. Kita ini yang sekarang punya mobil Alphard kah, punya kebun sawit di mana-mana kah, punya rumah bak istana kah, ATM isi rekeningnya tak terbilang jumlahnya kah. Mohon maaf, itu belum dikatakan berhasil. Sebelum kita punya anak, sebelum kita punya keluarga, semuanya bisa mengerti kepada Al-Quran. Bapak Ibu, malam hari ini kenapa pengurus buat peringatan nuzulul Quran? Mohon maaf, salah satu di antaranya agar kita nggak jauh-jauh dari Al-Quran. Paling enak ya. Dan baca Quran ini pun enak, nggak ada paksaan. Kita nggak boleh baca Quran udah capek berhenti, boleh. Baca Quran yang penting ada wudhu. Belum lagi berbicara tentang pahalanya baca Quran kan. Orang baca Al-Quran 1 huruf maka 10 pahalanya. Itu kalau nggak ada, mohon maaf, itu kalau misalnya kita tak ada wudhu, tak megang Al-Quran, kita lagi di dalam mobil, kita baca Al-Quran, maka setiap 1 huruf pahalanya sama dengan 10 kali lipat. Kalau sholat kayak tadi, imam kita baca ayat, kita pun mendengarkannya, maka setiap huruf itu dikali 75. Maka tadi sebenarnya imam kurang panjang ayat yang dibaca. Kalau bisa imam kita malam besok tadi, jangan malam itu, karena malam besok kan aku udah disiko supaya enggak. Malam besok kalau bisa Pak Imam bacalah surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ambo yakin jamaahku semuanya setuju Bu? Oh enggak, ayo bisa cece. Dulu zaman Nabi siapa? Abu Darda kan? Abu Darda jadi imam Bapak Ibu. Ya rogo Al-Quran. Abu Darda kalau jadi imam, yang ini coba seperempat Al-Quran. Seperempat Al-Quran berarti 7 juz setengah. Kalau 7 juz setengah, mulai dari surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, sampai kemudian Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah lah belum bunti-bunti Pak. Dan para sahabat berkomentar, lakon Allah kanan lain tadi malam lomak di Masjid Al-Munawwarah. Ngapa gitu? Imam membantu 7 juz setengah. Itu kalau Abu Darda, makmumnya pun elo-elo. Kalau jamaah di sini kan macam itu enggak. Asal imam itu baca ayat agak panjang aja, lagi komat tuh. Memang imam tidak punya otak. Ini itu baca. Copek kan? Oh ya Allah. Mama. Apa? Oh ya Allah boleh. Itu memang resiko jadi imam Pak Imam. Awakku jadi imamku banyak serba salah. Copek dibuat gaji banyak, copek lo ayah lah. Contoh imam, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Kata Muhammad apa
Kenapa imam itu coba banget? Dibuat agak sedang. Tak semua sepakat memberi. Maka imam itu sebenarnya selera itulah. Lama-lama ini yang penting awak sebagai makmum lah ngikut aja lah. Tak tahan pindah masuji. Tak tahan pindah masuji. Aduh jadi macam itu. Tak tahan dia pindah dia ke masjid bawah. Rumah di masjid bawah tuh imam di situ pindah ke masjid bawah. Pas nama umat itu dari belakang, siapa nemu? La ilaha illallah. Imam Munawwaro katanya, nah bangkit darah tinggi kok. Ya Allah muliakan. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua kita ini bisa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hidup kita. Ya, bahagia, tenang, percayalah, Mak. Dan bicara pun perintah yang ada dalam Al-Quran semuanya sesuai dengan fitrahnya manusia. Al-Quran melarang satu perempuan menikahi 4 laki-laki. Kenapa? Tak sesuai dengan fitrah. Cie betino ompek lakinya, tidak sesuai sama fitrah. Tapi kalau mohon maaf, 1 laki-laki 4 bininya, nah apa kan? Maksudnya gitu loh, Pak. Nah maksudnya masih sesuai dengan fitrah gitu. Cuma kan menikah pun, Pak, harus ingat ya. Kalau bicara masalah poligami pun, tidak segampang membalik telapak tangan. Persyaratannya berat. Ada satu kitab meriwayatkan syarat poligami itu istri yang kedua harus 2 kali lipat dari usia istri yang pertama. Jadi kalau bapak ingin poligami, istri sekarang umur 50, carilah perempuan yang usia 100 tahun. 100 tahun. Kira-kira mak cemburu tak? Marah tak? Kenapa mau tak cemburu? Kenapa tak marah? Karena diri yang kedua itu Pak lebih tua darinya. Jadi pas pesta sengaja Tio hidupkan kipas angin kue lah, masuk angin nenek itu langsung mati hari itu. Yang Allah muliakan. Oleh karena itu, ya coba lihat. Bayar zakat. Ada kami ceritakan dalam Al-Quran. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Nah ada yang memberatkan. Tak ada satupun perintah Al-Quran yang membuat kita pak celaka, yang membuat kita sengsara. Coba baca. Yang mana coba? Yang mana perintah Al-Quran? Menikmat yang itu boleh Ustaz. Boleh Ustaz, boleh. Nah ada Pak. Al-Quran itu Masya Allah Bapak Ibu, tidak ada yang kontradiktif dengan fitrahnya manusia. Kenapa Al-Quran menyuruh kita menikah? Karena mohon maaf, orang kalau tak menikah bahayu, suruh menikah. Dan Al-Quran juga Masya Allah melarang kita menikahi ibu kita. Betul kan? Tak boleh kita menikahi, mohon maaf, bekas ibu kita. Suami menikah dengan seorang perempuan, punya anak bawaan dari istri pertama, lalu kemudian diceraikan, lalu dinikahi sama anak, tak boleh Pak. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, dan itu sesuai dengan fitrah manusia. Itulah hebatnya Al-Quran. Maka baca Al-Quran, pelajari pelan-pelan Bapak Ibu, dan perlu saya ingatkan, jangan sempat kita punya anak, kita punya keluarga yang Masya Allah tak bisa membaca Al-Quran. Oma-oma, kalau nak mencari menantu, carilah menantu yang bisa baca Quran. Yo, aku menantu lah umur 25, yang itu umurnya sama 25, yang umur 25 kok kerja di kantor gubernur, tapi tak pandai baca Quran. Yang itu guru MBA, tapi pandai baca Quran. Yang oma pilih sebagai menantu yang mana? Gubernur. Yang mau pilih sebagai menantu yang mana? Yang kerja di kantor gubernur, yang tak pandai baca Quran tuh dasar bentuk cilako. Pilih Pak yang pandai baca Quran, tak menyosal. Dulu aku Pak, itu rahasia itu. Pokoknya ini rahasia kita aja, jangan bilang-bilang kemana-mana. Dulu tahun 2016
Awal-awal saya menikah, ya tahu lah Bapak Ibu, 2016 saya belum jadi artis. Ya zaman itu juga naik sepeda motor, pergilah saya ke tempat mertua saya, datang saya ke situ, semua keluarganya mencemeh saya. Segitu banyak laki-laki di Bogan yang hitam kolam mau bawa ke sini. Bini aku situ. Saya bilang sama istri saya ini memang hitam, saya bilang. Dan itu bukan permintaan saya, memang begitulah Allah menakdirkan. Nah, tapi yang perlu kamu pahami, walaupun hitam kulitku, tapi hatiku bersih untuk mencintaimu. Awak yang menyobik macam tu omak tu lo yang merasa ya Allah ngapun Ustaz menjadi lagi aku omak. Omak yang Allah muliakan. Enak. Oh kadang-kadang awak hanya terpesona, hanya melihat menantu kita itu, mohon maaf punya mobil. Yang kita lihat hanya jabatannya. Kita nggak tahu kalau anak kita diimami oleh orang yang tak mengerti Al-Quran, tak bisa baca Al-Quran. Masya Allah luar biasa. Hati-hati. Kayak besok mama, bapak-bapak mohon maaf, datang anak mau melamar anak, kita tanya dulu. Hingga siapa? Kamu siapa? Saya Ibrahim Pak. Dari mana? Dari 13 Foto Kampar. Siapa namamu? Ibrahim. Sudah, kalau memang ingin nikah dengan anak saya, baca surah Ibrahim sesuai dengan namamu. Kata anakku, Pak, Abu memang Ibrahim, cuma di kampung Abu panggilan Abu Anas. Ayah sudah baca surah Anas. Selamat. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi itulah yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatlah kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan di mana kita memperbanyak bacaan Al-Quran, karena ada 5 amalan terbaik. Saya ulang ya, ada 5 amalan terbaik di bulan Ramadan. Dalam kitab Manhajul Muslim, tebal kitabnya 400 halaman 200 berapa saya lupa, sudah ada 5 amalan terbaik di bulan Ramadan ini. Saya sampaikan 1, 4 lagi, insya Allah saya sampaikan kapan-kapan kalau diundang lagi di sini. Dan ada 5. Satu di antara yang 5 itu adalah qiraatul Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Dulu Imam Abu Hanifah waktu zaman beliau hidup, beliau menghatamkan Al-Quran sehari semalam 6 kali. 6 kali Imam Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i 60 kali selama bulan suci Ramadan. Kita minimal tak bisa hatam sampai 20 kali, minimal sekali tamat. Tak bisa sekali, minimal tiap malam baca. Tak bisa tiap malam baca, minimal Bapak Ibu ada yang kita baca. Buka Al-Quran tu kota, awak buka Al-Quran hanya saat jenazah tuan di situ. Panu Quran katanya. Nah itu nyo baca, apa dibaca? Tulah lah meninggal perlu dibaca Quran katanya. Awak hanya membaca Al-Quran saat ada keluarga kita yang meninggal dunia. Sibuk mencari Quran tak kemana-mana. Kemarin waktu masih sehat, kenapa tak diambil? Kenapa tak dibaca? Kenapa Quran itu hanya kita buat zimat? Tengah malam jam 1 lewat dari satu dompet, tiba-tiba waktu ujung jam 21 malam mobil, rupanya tempat angker. Awalnya atau orang tempat angker. Dah lain enggak, aku mau baca ayat itu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Allahumma la ilaha illallah, Allahumma la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas min syarri. Baru kita baca. Takut kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa awak tak baca Al-Quran Pak lagi tenang? Al-Quran itu bukan ayat untuk
usir setan. Setan itu tak perlu dibaca ayat bisa hilang beliau. Tapi yang Allah mulai, masa ya kita jadikan Quran hanya sebagai jimat? Banyak kan orang macam itu kan Pak, lewat di perkumpulan jam 12 malam, baru apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Lewat warna putih depan awal. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah ya Rabbana. Allahumma ya Allah. Pas muncul rupanya lakinya. Bodoh bang juga. Bapak Ibu jangan ngomong. Oleh karena itu mudah-mudahan semua kita ini bisa menjadi orang yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai teman dan sahabat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak salah banyak hilang.